Jalan Yoga vs Jalan Tantra bagian 3. Satu hal lagi yang benar-benar sangat aneh, tapi merupakan salah satu penemuan terdalam dari Tantra, dan itu adalah, apapun yang engkau pandang sebagai musuhmu, keserakahan, kemarahan, kebencian, seks, apapun itu, sikapmu bahwa mereka semua adalah musuh yang membuat mereka menjadi musuhmu. Terima mereka sebagai hadiah ilahi dan dekati mereka dengan hati yang penuh rasa syukur. Misalnya, Tantra telah mengembangkan banyak teknik untuk transformasi energi seksual. Lakukan pendekatan dengan hubungan seks seolah-olah engkau sedang mendekati kuil Tuhan. Masuki hubungan seks seolah-olah itu adalah doa, seolah-olah itu adalah meditasi. Rasakan kesuciannya. Itulah sebabnya di Khajuraho, di Puri, di Konark, dan juga di candi-candi Nusantara, setiap kuil memiliki Maituna, patung hubungan seksual. Hubungan seks di dinding kuil sepertinya tidak logis, khususnya untuk Kristen, Islam, untuk Jainisme. Ini sepertinya tak terbayangkan, bertentangan. Bagaimana sebuah kuil dapat terhubung dengan gambaran Maituna? Pada dinding luar kuil Khajuraho, dan juga di candi-candi Nusantara, ada jenis aktivitas seks digambarkan pada batu. Mengapa? Dalam sebuah kuil hal ini tidak memiliki tempat dimanapun, setidaknya demikian dalam pikiran kita. Kekristenan tidak dapat membayangkan dinding gereja dengan gambar Khajuraho. Mustahil. Hindu modern juga merasa bersalah, karena pikiran Hindu modern telah diciptakan oleh Kristen. Mereka adalah Hindu Kristen, dan mereka lebih buruk, karena untuk menjadi seorang Kristen itu baik, tetapi untuk menjadi seorang Hindu Kristen adalah hal yang aneh. Mereka merasa bersalah. Salah satu pemimpin Hindu, Purushottam Das Tandon, bahkan mengusulkan bahwa kuil ini harus dihancurkan, karena itu bukan milik kita. Sungguh, sepertinya semua itu bukan milik kita karena Tantra belum berkunjung lagi di dalam hati kita untuk waktu yang lama, setelah berabad-abad. Ini belum menjadi arus utama. Yoga sudah menjadi arus utama, dan untuk yoga Khajuraho itu tidak dapat dibayangkan, itu harus dihancurkan. Tantra mengatakan, masuki hubungan seks seolah-olah engkau sedang memasuki kuil suci. Itulah sebabnya mereka memiliki gambaran hubungan seks di kuil-kuil suci mereka. Mereka berkata, lakukan pendekatan seks seperti ketika engkau akan memasuki kuil suci. Jadi, saat engkau memasuki kuil suci, seks harus berada di sana dalam rangka yang dua menjadi satu dalam pikiranmu, berasosiasi. Kemudian engkau bisa merasakan bahwa dunia dan unsur-unsur ilahi bukan dua dan saling bertentangan, tapi adalah satu. Mereka tidak bertentangan, mereka hanya kutub-kutub berlawanan yang saling menopang. Dan mereka bisa eksis hanya karena ada polaritas ini. Jika polaritas ini hilang, seluruh dunia hilang. Jadi lihatlah kesatuan yang berjalan melalui segala sesuatu. Jangan hanya melihat kutub yang berlawanan, lihat apa yang berada di kedalamannya yang saat ini berjalan yang membuat mereka satu. Untuk Tantra semuanya suci. Ingat ini, untuk Tantra semuanya adalah suci, tidak ada yang tidak suci. Lihatlah dengan cara ini, untuk orang tak beragama, semuanya tidak suci, untuk yang disebut umat beragama ada sesuatu yang suci, dan sesuatu yang tidak suci. Untuk Tantra, semuanya suci. Salah satu misionaris Kristen bersama dengan saya beberapa hari yang lalu dan ia berkata, Tuhan menciptakan dunia. Jadi saya bertanya kepadanya, siapa yang menciptakan dosa? Dia berkata, Sang Iblis. Lalu saya bertanya kepadanya, siapa yang menciptakan iblis? Kemudian ia menjadi bingung, dan berkata, tentu saja, Tuhan menciptakan iblis. Iblis menciptakan dosa dan Tuhan menciptakan si iblis. Kemudian siapa yang berdosa sebenarnya, iblis atau Tuhan? Tapi konsep dualis selalu mengarah ke absurditas tersebut. Untuk Tantra Tuhan dan iblis bukan dua. Sungguh, untuk Tantra tidak ada yang bisa disebut iblis, semuanya ilahi, semuanya suci. Dan ini tampaknya dapat menjadi sudut pandang yang tepat, yang terdalam. Jika ada sesuatu yang tidak suci di dunia ini, dari mana asalnya dan bagaimana bisa? Jadi hanya ada dua alternatif. Pertama, alternatif ateis yang mengatakan semuanya tidak suci. Sikap ini tidak apa-apa, ia adalah juga non-dualis, ia melihat tidak ada kesucian dalam dunia. Lalu ada alternatif Tantra, yang mengatakan semuanya suci. Tantra adalah juga non-dualis. Tapi antara kedua ini ada yang disebut umat beragama, yang tidak benar-benar religius. Mereka tidak religius atau religius karena mereka selalu ada di dalam konflik. Seluruh teologi mereka hanya untuk sampai ke ujungnya, dan ujung itu tidak dapat bertemu. Jika satu sel, atom tunggal di dunia ini tidak suci, maka seluruh dunia menjadi tidak suci, karena bagaimana mungkin atom tunggal tersebut dapat eksis dalam dunia yang suci?
Bagaimana bisa begitu? Adalah didukung oleh segala sesuatu, untuk menjadi, itu harus didukung oleh segala sesuatu. Dan jika elemen yang tidak suci didukung oleh semua elemen suci, lalu apa perbedaan di antara mereka? Jadi apakah dunia ini suci secara total, tanpa syarat, atau tidak suci sama sekali, tidak ada yang setengah-setengah? Penjelasan di atas, diambil dari Kitab Vikyana Bhairava Tantra Vol 1, dan diterjemahkan oleh Osho.